Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Dan kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Walaupun di luar sana ada orang berkata, oh Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat, dia hanya sebagai utusan, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau Tuhan nggak mungkin dia mati. Tapi saya mau katakan kepada Anda, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus juga mengatakan bahwa keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Dia sudah dari sana datang ke bumi ini dan menyelamatkan kita, memberikan hidupnya bagi kita, lalu kemudian mengambil kunci jurang maut dan kerajaan neraka, lalu naik ke surga kembali, dan kemudian akan turun kembali untuk menjadi hakim yang adil bagi setiap orang. Orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum, orang yang tidak percaya dan akan dihukum. Puji nama Tuhan. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa senantiasa menyertai kehidupan kita dalam melangkahkan hari-hari kita dalam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami berbuah di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. 1 sampai dengan 5 ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di dalam aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah berbuah bagi Kristus. Bagaimana supaya kita dapat berbuah bagi Kristus? Kita tahu bahwa ketika kita berbuah, itu berarti kita sedang menuju kepada kehidupan yang baik dan benar, ya. Jadi buah kita harus, dia katakan kita harus berakar ke dalam dan berbuah manis seperti pohon korma itu ya. Ya, jadi dan ini juga kata Yesus bahwa kita harus seperti pokok anggur ya, yang tinggal pada batang itu. Kita ranting-rantingnya, kata firman Allah. Tetapi Yesus katakan supaya kita menghasilkan buah, supaya kita tetap tinggal dalam, supaya kita dapat berbuah bagi Kristus. Yang pertama, sebagaimana ayat yang keempat di sana dikatakan, kita harus tinggal di dalam Yesus. Jadi kalau kita mau berbuah bagi Kristus, kita harus tinggal dalam Yesus Kristus itu. Karena dengan demikian kita akan menikmati segala yang terbaik bagi Tuhan. Karena dari situ kita akan menyerap sumber-sumber dan menerima segala yang baik dari Tuhan. Atau seperti batang atau akar yang masuk ke dalam akan menyalurkan sari makanan ke ranting-ranting, dan ranting-ranting akan menghasilkan bunga-bunga dan kemudian dia akan berbuah. Sama seperti pohon cabai saya, dia bertumbuh walaupun dengan tersiksa. Dia bertumbuh patah, saya operasi, saya ikat, apalagi. Jadi ada banyak tanda-tanda cacat karena dia pas di bawah jemuran. Di depan pintu lagi, dekat di samping pintu. Jadi di samping pintu dapur saya itu ada beberapa pohon cabai yang saya tanam. Jadi saya lagi peremajaan, dan itu
yang 2 pohon itu sudah mau pensiun gitu ya. Udah cukup lama dia menghasilkan buah. Nah, kalau karena sudah jarang buahnya, saya sudah mulai menanam di tempat yang lain. Nah, nantinya setelah saya cabut itu juga saya akan pindah ke situ. Yang mau saya katakan adalah kita harus berbuah. Ya, kalau itu berbuah pedasa karena dia cabai. Jadi kalau kita mau berbuah, kata firman Allah, kita harus tinggal pada batang itu. Sama seperti batang itu, ada beberapa batang yang patah karena mungkin jemuran lah, karena kayu lah, karena hujan tampias, jadi mungkin kurang hati-hati orang-orang yang kerja membuat kayunya kena lah dan lain sebagainya. Akhirnya beberapa pucuknya itu mati, sudah sedang lagi menghasilkan buah, ya. Dan itu sangat sedih saya. Tetapi kalau masih bisa saya ikat supaya tidak mati, dan saya sudah lihat dia kembali segar. Jadi kita harus berbuah, kalau mau berbuah harus tinggal pada batang. Kalau tidak, dia akan mati. Itu. Jadi kalau kita mau berbuah, kita harus tinggal pada Yesus. Nanti besok sore saya akan berbicara soal buah kehidupan dalam Kristus. Nah, yang kedua kata firman Allah adalah, kita harus siap disucikan oleh firman Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan di sana, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Lagi agak ada tersumbat ya. Saya mau katakan kepada kita bahwa kata firman Allah bahwa kita harus siap sedia disucikan firman Allah supaya kita dapat berbuah. Kita disucikan, firman itu kan Yesus Kristus. Jadi hati kita, hidup kita, pikiran kita harus disucikan. Tindakan-tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita harus disucikan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga tindakan-tindakan yang kita buat sesuai dengan kebenaran, sesuai dalam firman Allah, tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang terus-menerus itu akan menghasilkan nantinya menjadi karakter Kristus. Tapi sore saya akan berbicara. Nah, tetapi kita harus rela, harus siap sedia disucikan oleh firman itu. Kalau kita tidak siap sedia disucikan oleh firman itu, kita akan gagal. Dan kita harus siap sedia disucikan oleh firman, yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan kita ini. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, kita disucikan dan biarkan dia bertata di hati kita, di pikiran kita, di hidup kita, di tindakan kita, dan perbuatan-perbuatan kita, sehingga kita adalah orang-orang yang menghasilkan hal-hal yang baik bagi Kristus. Itu berbuah bagi Kristus. Dan kita bukan lagi hidup dalam sampah, dalam kotoran, dalam dosa, dalam kejahatan, dalam kenikmatan hawa nafsu dan daging. Tidak lagi dalam kenikmatan keangkuhan hidup, tidak lagi hidup di situ. Tetapi kita telah berpindah kepada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Itu sebabnya dosa-dosa kita yang tidak berkenan dipotong, dibersihkan, disucikan. Perkataan kita yang tidak menjadi berkat dikerat oleh Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, berjaga-jagalah dalam pintu bibir mulutku, supaya aku jangan berdosa. Karena mulut ini berbahaya. Dia bisa mendatangkan api neraka, bisa mendatangkan api surgawi. Kalau api surgawi yang datang, kita mengalami kenikmatan. Tapi kalau api neraka yang datang, karena kita tidak disucikan oleh firman, pertengkaran, perang, rumah tangga hancur berantakan. Kau. Tidak ada mengerti tentang otoritas. Pada siapa kita harus tunduk. Kita harus tunduk kepada otoritas Allah. Semua harus menundukkan diri kepada otoritas Allah.
Dan orang-orang yang disucikan itulah yang menikmati segala kebaikan Tuhan. Yang ketiga kata firman Allah, kita harus siap sedia dibersihkan oleh Bapa. Ya. Jadi ayat yang kedua, Akulah pokok anggur dan Bapakulah penguasanya. Nah, kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kita dibersihkan oleh Bapa, disucikan oleh Bapa, supaya apa? Kita berbuah lebih banyak lagi. Berbuah dalam kebenaran, berbuah dalam terang, berbuah dalam Roh Kudus, berbuah dalam kasih, berbuah dalam tindakan-tindakan yang mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Bapa yang luar biasa itu telah memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dia ingin terlibat untuk membersihkan kita supaya sesuai dengan kehendak Bapa. Kita tahu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Dalam Yesaya, dalam Matius 5 ayat 48, di mana kita sempurna dalam apa? Dalam karakternya, dalam kesuciannya, dalam kedewasaannya, terus di dalam kasihnya. Ya. Ada 4 hal ini kita harus ada di dalam itu. Itu sebabnya kita dibersihkan terus menerus supaya kita berbuah kasih, berbuah kedewasaan, berbuah apalagi kekudusan, dan berbuah kesucian. Kasih, kesucian, karakter ilahi, ya, terus kesucian, kasih. Kadang-kadang kita lupa kasih, kesucian, karakter, dan kedewasaan. Ya. Jadi di situ dia. Supaya apa? Kita betul-betul berbuah bagi Kristus. Nah, Bapak juga katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Allah adalah sempurna. Hendaklah kamu kudus sama seperti Allah adalah kudus. Jadi semua hal yang diinginkan oleh Bapa, tujuannya adalah kita dibersihkannya, tujuannya adalah supaya kita berbuah lebih banyak di dalam Kristus. Doa dan harapan saya, kita semua adalah orang-orang yang berbuah manis. Saya sering katakan, berakar ke bawah, berbuah ke atas, dan menghasilkan buah yang manis bagi Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan buah-buah-Mu menjadi buah yang manis, buah kebenaran, buah kasih, dan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu dapat kami hasilkan di dalam hidup ini Bapa di surga. Kalau engkau sakit, saya mau katakan, taruh tanganmu di tempat yang sakit, tangan kiri dan tangan kanan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, dan kami perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita dalam nama Yesus, dan oleh kuasa-Mu dan oleh bilur-bilur-Mu, oleh perkataan-Mu, mereka sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan Tuhan, dan engkau sembuh oleh kuasa-Nya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang mengalami masa-masa sulit mereka. Doa kami kepadamu, dan kiranya Tuhan datang kepada mereka, memberikan mereka kekuatan, mereka pertolongan, supaya Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, segala hal yang tidak berasal daripada Allah kami perintahkan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan untuk mengangkat tangan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihat mereka yang mengangkat tangan mereka kepadamu Tuhan. Kami perintahkan segala hal-hal yang tidak berasal daripada Allah, kami perintahkan keluar. Dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan datang kepada mereka di dalam nama Yesus. Dan biarkan mereka berkata bahwa semua kami dapat lewati, atau semua kami nikmati pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan terima kasih Bapa di surga, sehingga setiap kami memuliakan Engkau dalam setiap tindakan dan perbuatan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya kita dapat beraktivitas
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mau katakan, biarlah damai Tuhan senantiasa menyertai kita. Mantap, mantap!